Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini. Semua atas rencana Tuhan saja. Semuanya bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, tapi karena kerinduan hati kami untuk kami lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan, biarlah puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan pada hari ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara bersuka cita hari ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Raja dalam hidupku.
Mari kita angkat pujian, Kau sangat ku cinta.
Engkau yang sangat kucintai. Itulah ungkapan kami ya Tuhan dalam keseharian, setiap saat, setiap detik. Itu semua karena kami menanggapi kasih-Mu yang Kau nyatakan di kayu salib itu ya Tuhan, bangkit hari ketiga. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk itu. Tak henti-hentinya kami bersyukur. Tidak ada apapun berkat yang bisa melampaui berkat kasih-Mu itu kepada kami ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, pagi hari ini mohon Kau terus bukakan isi hati-Mu melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami bersyukur Kau selalu menyertai kami dan Kau rindu kami benar-benar mengerti apa yang kehendaki dalam hidup kami masing-masing. Dan juga kemampuan yang dari Engkau itulah yang menjadikan kami bisa menjadi saksi-Mu di muka bumi ini, di mana banyak sekali orang yang membutuhkan kasih yang dari Engkau itu ya Tuhan. Untuk itu kami mohon sekali lagi urapi kami semua dengan kasih yang dari Engkau. Dalam nama Yesus Kristus yang siap membuka hati untuk terima firman Tuhan, katakan amin. Ya, shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, harus saya akui saudara, ya. Jadi saya sering membawakan firman-firman ya, yang saya nganggap Anda bisa ngerti semua dan bisa nerima gitu. Ya, karena saya dulu ngajar adik-adik saya matematika itu pengertiannya semua adik saya ya harus bisa seperti saya gitu. Tapi ada adik saya 4 yang 2 bisa, yang 2 ternyata yang nggak bisa. Akhirnya yang 2 yang nggak bisa stres, saudara. Stres dalam arti pusing ngurusi matematika, malah nggak mau gitu. Karena saya salah didik, saudara. Artinya metode saya salah, dikira semua cepat nangkap matematika gitu. Seperti saya anggap saya gitu dulu. Nah, begitu juga tentang rohani. Nah, pagi ini saya harus mengakui saudaraku. Jadi sering saya membawakan, saya lupa ya atau terlupakan bahwa ternyata ini masih banyak orang yang belum mengerti. Maka tidak bisa gampang-gampang percaya, apalagi mempraktekkan firman Tuhan. Kadang-kadang percayanya hanya di mulut. Ya, nah bagaimana mungkin kalau percaya di mulut bisa mempraktekkan, itu nggak mungkin. Pagi hari ini sebelum kita bahas lebih jauh, akan saya bukakan, ya singkapkan. Bagi yang sudah ngalami, haleluya. Bagi yang belum ngalami, namanya menjadi orang Kristen, ya hari ini juga haleluya. Buka hati, pasti dijamin tembus. Amin ya, ini percaya saja. Yang sudah tembus silakan mereplay ya. Yang belum tembus bukakan. Jujur saja firman ini saya terhenyak gara-gara ya kemarin malam hari Jumat ya ada pertanyaan seseorang yang bagaimana mempraktekannya. Yang sulit ada prakteknya. Kalau sekadar mendengarkan mengerti semua ya karena dari dulu ya sudah ngerti beribu-ribu kali mungkin sudah dengarkan firman. Tapi prakteknya bagaimana ini nggak bisa, ini bingung. Ada yang masih bingung? Apa sudah bisa semua sekarang? Ya, bisa semua? Praktek firman itu mudah Pak, sulit? Saya mau tanya dulu. Nah, mungkin saudara malu, gengsi. Nah, berarti saudara memang kalau masih gengsi, sulit untuk menerima firman Tuhan. Karena untuk menerima firman itu harus difondasi dengan rendah hati, saudara. Rendah hati, benar-benar aku nggak mampu ya, di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Ya, jadi saya ingatkan untuk bisa terima firman ya, dan praktekkan dengan mudah. Salah satu ya, adalah sikap rendah hati. Artinya jujur saya memang belum bisa, belum mengerti dan belum bisa. Ya, apalagi bisa mengerti saja belum komplit. Ya. Nah,
Ya, jadi untuk itu salah satu bentuk rendah hati adalah membuka hati, jangan ngelawan, jangan ngeyel, menentang. Oh, itu pendeta Pak Yoram, ya bisa begitu. Kalau saya jemaat pusing dengan jual beli dan lain-lain, ya. Atau mungkin Pak Yoram sudah cukup, jadi ya begitu, nggak mikir dunia dan sebagainya dan sebagainya. Jangan dilawan, saudara. Kalau saudara sampai melawan, itu pun saudara nggak akan dapat apa-apa. Ya, karena jelas sekali kekristenan ini fondasi kita adalah rendah hati. Harus mengakui. Sudah siap rendah hati? Nah, pertama-tama kita harus tahu kita ini di zaman apa. Yaitu di zaman apa? Kasih karunia. Di mana namanya kasih karunia ini ya, adalah Tuhan telah menyediakan komplit untuk keselamatan kita, untuk hubungan yang kembali kepada Bapa Surgawi melalui karyanya di kayu salib dan bangkit hari ketiga sekarang ada di dalam hati kita masing-masing. Itulah adalah pokok daripada kasih karunia. Kasih yang sebetulnya kita tidak layak menerima, tetapi oleh karena kasih Allah melalui Yesus Kristus yang demikian besar, Ia mengutus anaknya di kayu salib mati bangkit hari ketiga. Kita sudah disediakan. Ya, ini penting sekali. Semua ini ujungnya ke situ. Kalau kita Allah yang turun ke dunia melalui Yesus Kristus, karena Allah kita Allah yang mengerti. Gak mungkin manusia yang telah jatuh dalam dosa, Adam itu, dosa waris, gak mungkin bisa ketemu karena channelnya beda. Ya, sekarang saudara punya radio, channelnya TV, kan gak mungkin nyambung. Jadi semua harus disamakan. Masa radio ya channel radio, sekarang TV ya TV, atau mungkin ya hal-hal lain. Ya, jadi karena Allah mengerti nggak mungkin manusia bisa menyenangkan Dia, maka Dia yang turun ke dunia dulu melalui Yesus Kristus. Ya. Yang menggapai ini nggak mungkin nyampe, pasti ujungnya untuk diri sendiri lagi. Karena tujuan Allah turun ke dunia menjadikan kita percaya atas penebusan itu, kita diganti, saudara, yang lama, yang mati itu, ya, yang sudah putus hubungan dengan Bapa, diganti dengan hati yang baru, dengan roh baru, yaitu Roh Kudus, yang Allah berikan setelah Yesus bangkit dari kematian. Ya, kunci daripada iman kita adalah di sini. Ya, demikian besar kasih Allah akan dunia ini. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Ya. Dan ini berlaku universal, ya. Tetapi efektif apabila kita menanggapinya. Ya. Nah, efektif apabila kita menanggapinya dengan apa? Dengan iman. Jadi kasih karunia adalah Allah menyediakan, iman adalah apa? Jalan untuk mendapat yang telah disediakan itu, sarana untuk bisa menerima apa yang telah Tuhan sediakan. Itu namanya iman, saudara, alias percaya. Jadi walaupun saudara dibanjiri harta benda sebanyak misalkan dunia ini, tapi Anda tidak punya iman, dalam arti tidak mau nerima, dapat enggak harta itu? Misalkan kita anak konglomerat lah, punya warisan bertriliun-triliun misalkan, tapi kita nggak mau, ya nggak bisa kan, walaupun sebetulnya sudah disediakan. Ya. Nah, disinilah mulainya kesulitan bagi kita, khususnya orang Kristen yang asal percaya.
belum masuk ke dalam satu langkah yang menjadikan apa yang telah disediakan oleh Bapa, aku benar-benar bisa mendapatkannya dan mengucap syukur atas kasih karunia itu. Ya. Sudah mengerti sampai di sini? Ya, jadi sebetulnya kekristenan itu hanya dua kutub saja. Kutub dari Allah, yaitu turun ke dunia memberi kasih karunia itu, ya. Dari pihak kita merespon apa yang telah Allah sediakan, karyanya di kayu salib. Yang terkenal itu di Yohanes 19 ayat 30. Ya, coba dibuka. Ini cerita Tuhan yang maha dahsyat, yang mengubah dunia, saudara. Yohanes 19 ayat 30. 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini ada dua langkah yang maha dahsyat, ya, yang akan mengubah kita bila kita percaya. Satu, sudah selesai. Artinya karyanya dia yang dari surga turun ke dunia, mati di kayu salib untuk menyediakan apapun yang diperlukan oleh manusia yang telah jatuh dalam dosa dan mewarisi dosa Adam yang gak mungkin bisa dibersihkan oleh dirinya sendiri. Tuhan telah menyelesaikannya di kayu salib. Tugasnya telah rampung. Ya, ini harus percaya. Ya. Kedua, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, ini bukan manusia biasa, saudara. Kalau manusia biasa itu nyawanya dicabut, baru kelutak. Tahu nggak maksudnya ya? Nyawanya ditarik dulu, melepaskan dulu, baru dia tenaganya hilang, gitulah kira-kira. Nah, kalau ini aneh nih. Ia menundukkan kepalanya, ya, dan menyerahkan, ini bukan dicabut nyawanya. Karena ini dia adalah bukan manusia biasa, Allah yang menjadi manusia. Ada ayat lain ngomong, aku berhak menerima dan berhak melepaskan. Kamu gak ada kuasa apapun terhadap diriku. Waktu di sidang itu loh, oleh Raja Sapa itu, ya, ngomong aku berkuasa untuk melepaskan engkau. Ya, Yesus ngomong tidak, ya, aku berkuasa atas diriku. Ya, tidak ada manusia yang bisa mengucapkan itu kecuali Allah. Jadi ini ayat ini adalah kunci daripada apa yang telah Tuhan kerjakan di kayu salib. Jadi semua sudah disediakan, saudara. Nggak sulit-sulit, memang gampang sekali, sudah disediakan kok. Ya, kok pada pusing bener? Karena berusaha terus lah, itu salahnya di situ. Ya. Kalau kita anaknya orang kaya raya, perlu nggak sulit-sulit mencari sesuap nasi? Ya nggak perlu, Mbok. Tinggal nikmati saja. Ngapain pusing-pusing? Nah ini di sini karena salah pengertian. Ya dikira sudah lahir baru untuk hidup baru menggunakan cara sendiri. Ya, dengan menggunakan model-model kepercayaan lain, mengusahakan untuk berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Seperti Marta itu, ya, semangat sekali, saking senangnya ketemu Tuhan, langsung menyiapkan makanan, minuman, dan lain-lain. Tapi bagi Tuhan bukan itu. Bagi Tuhan suka Maria, duduk dia di kaki Tuhan, terus-menerus mendengarkan pengajarannya. Nah, karena Tuhan datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya bagi orang-orang yang jatuh dalam dosa itu. Ya. Nah ini pemisahannya di situ, saudara. Dua-duanya serius, saudara.
Ya, jadi serius yang satu adalah serius kecampur agamawi. Agama itu artinya ya usaha manusia untuk kudus, untuk menyenangkan Bapa Allahnya. Ya, lahir baru, tapi diselesaikan, disempurnakan dengan cara sendiri, semangat. Ya. Makanya Tuhan tidak ngomong, kamu berdosa, Marta, tidak. Cuma kasihan kamu. Itu harusnya kamu belajar sama Maria, duduk diam di kakiku, mendengarkan firmanku, sehingga nanti dia akan mengerti kehendakku dan bisa mempraktekannya dengan sukacita. Ya. Nah, disebutkan ya, kalau Marta, kasihan engkau terlalu memikirkan hal-hal dunia sehingga kamu pusing sendiri sampai menuntut Tuhan supaya memerintahkan Maria membantu Marta. Ada ayatnya kan? Nah, kalau kita sebagai orang biasa ya mesti jawab, ya bener loh. Nanti Maria suruh keluar sini, suruh beresi dapur misalkan begitu. Tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan ngomong, Marta, Marta, kamu menjadikan ribet ya dengan berbagai masalah dunia, usahamu sendiri. Justru Maria itulah yang mendapatkan sesuatu yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Yaitu apa? Yaitu pengajaran dari Tuhan sendiri, di mana oh begitu ya Tuhan, Engkau akan bangkit dari kematian, ya, mengalahkan maut, bangkit hari ketiga. Nanti kamu akan masuk ke dalam hatiku. Nah, mumpung belum mati, jadi akhirnya Maria mencurahkan minyak narwastu murni. Karena Maria ngerti Yesus pasti mati. Karena Yesus yang mengucapkan itu 4 kali, saudara. Ya, bahwa aku akan mati karena diserahkan kepada tua-tua Yahudi dan disalib hari ketiga. Ya, hanya Maria yang tahu. Dan itu yang nilainya kekal. Ya. Kesaksian bahwa akan mati di kayu salib, bangkit hari ketiga, masuk dalam diriku, yang didapat Maria lewat terus-menerus mendengar pengajaran Yesus, itulah yang kekal. Tidak ada yang bisa mengambil daripadanya, dan itu sampai ke surga nanti. Ya. Jadi kekristenan yang sungguh-sungguh ada 2. Sungguh-sungguh dengan fisik, sungguh-sungguh dengan hati, belajar terus. Bukan berarti belajar jadi diam saja, ya, bukan. Maksudnya bukan berarti pemusik lah ngapain jadi pemusik, bukan. Sikap hati kita harus seperti Maria dulu, tapi boleh saja melangkah menjadi pemusik. Tapi sikap hatinya ini Maria, udah enggak maksudnya. Jadi bukan, oh ya kalau gitu percuma ya, ngapain saya menjadi pelayan Tuhan, PL, musik, khotbah, dan ya karena kata Pak Yoram tidak ada gunanya. Bukan begitu, maksudnya bukan dipilah begitu saja. Maksudnya sikap hati kita adalah harus seperti Maria, mau diajar Tuhan lewat firman-Nya. Memang sambil berjalannya waktu, saya punya karunia musik, ya, atau karunia tarik suara, saya melangkah. Tapi bukan tujuannya, apa maksudnya? Tujuannya musik ini, tapi hatinya yang belajar kepada pengajaran Tuhan. Amin? Ini kalau enggak akan tembus-tembus. Silakan 10 tahun lagi. Enggak akan tembus. Karena salah fokus. Ya dikira misalkan sudah khotbah, sudah musik, sudah WL, udah gagah banget. Wah, sudah bekerja untuk Tuhan. Belum sudah. Ya, bukan, makanya Yesus ngomong, minyak narwastu yang dicurahkan ini, kemanapun engkau berkhotbah memberitakan Injil, harus diberitakan. Langkahnya Maria, bukan langkah Marta yang sibuk itu, yang dengan fisiknya, bukan. Langkah Maria yang sungguh-sungguh mau belajar dari Tuhan Yesus. Ngerti ya? Jadi ini bisa salah pengertian, soalnya dikiranya, oh Om Yoram nggak nganggep pelayan Tuhan. Oh bukan. Pelayan Tuhan silakan, tapi fokusnya ini hati yang sungguh-sungguh
ingin ya, mengerti, ya, mendalami, mengenal Tuhan. Ya. Itulah yang maha penting. Ya, sudah ngerti maksudnya? Ya, jadi Tuhan menyediakan lewat kasih karunia-Nya di kayu salib. Untuk bisa itu berlaku umum, saudara. Ya. Tapi untuk bisa real di sini, di dalam kita, itu memerlukan iman. Iman itu sama dengan apa? Sama dengan menerima apa yang telah Tuhan sediakan di kayu salib. Jadi sudah ada, tinggal nerima, saudara. Ya, bukan, lah ini salahnya di sini salah kita. Misalkan lihat motor itu merah, ya. Saya punya yang jelek, oh itu bagus. Diimani, kan begitu pengiyatannya. Kalau nggak dapat, oh imannya lemah. Kalau ternyata lebih dapat lebih banyak, oh imannya kuat, kan begitu. Banyak yang pengiyatannya begitu, loh. Nah, padahal bukan begitu. Kalau dunia itu pengertian iman begitu. Yang belum ada, maksudnya belum punya itu, saya imani terus supaya saya punya. Betul enggak, teman? Tetapi kasih karunia bukan begitu. Itu sudah ada di sana. Motor itu sudah ada. Saya anggaplah belum punya. Untuk bisa itu menjadi milikku, langkahku harus apa? Ayo, bisa ngerti enggak? Dani, itu motor itu ya, ini jelas kan, saya belum punya. Ya, itu disediakan untuk aku. Yang punya ceritanya, ini siapa yang mau ke sini dapat motor ini? Langkah apa supaya dapat? Ayo, mendatangi. Nah, iya betul, melangkah ke sana itu loh. Bang Kris, ya ceritanya banyak di sana. Bang Kris yang ke sana ya dapat, saya ke sana dapat. Kan sudah disediakan. Mudah enggak ini perlu sekali. Ini semua sudah disediakan. Bukan iman yang itu, ya lihat gedung besar, dipeteri supaya dikelilingi, supaya jadi milik saya. Ya, lihat mobil di Moro zaman itu, Alphard baru, tepuk tangan, haleluya, ini nanti Alphard hitam ini milik saya. Dalam nama Yesus. Nah, itu yang menjadi kacau, saudara kita. Imannya iman yang salah. Belum punya, kita ngimani supaya punya. Itu namanya mengharapkan. Pengharapan bisa iya, bisa tidak. Bukannya salah loh ya, tapi bisa iya. Bisa iya. Tapi kalau kasih karunia ini, yang rohani ini, sudah disediakan. Sudah disediakan. Tinggal kita mau melangkah enggak. Ya, ini namanya iman. Mau terima ya kalau barangnya di sana, kita berangkat ke sana. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah siapin, aku percaya, amin. Aku terima itu. Ya, ini penting sekali. Kalau enggak pusing terus, saudara kita. Orang sering salah menjabarkan. Ibrani 11 ayat 1 disebutkan. Coba buka ini di sini. Ya. Ibrani 11 ayat 1. Ini definisi iman menurut Alkitabiah. Menurut Alkitab. Ayo ini ya. Ini iman ini bagian kita sih untuk melangkah. Kalau kasih karunia-Nya sudah rampung. Tuhannya tadi sudah di Yohanes 19 ayat 30 sudah selesai. Baca bersama-sama. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini iman adalah apa? Dasar, ya. Dasar ini, mendasari ini adalah kata aslinya ini seperti saya beli barang, sudah bayar, tapi barangnya masih di situ. Saya hanya punya tanda terima untuk ngambil nanti kalau suatu saat saya perlu. Namanya apa itu? Pokoknya itulah ada das. Jadi bukan berarti belum ada barangnya. Saya menganggap itu sudah ada, sudah bayar sih. Nah ini dasar ada ya. Yang kita harapkan, harapan apa? Yaitu janji-janji Tuhan
bukan harapan minta alpat, bukan. Janji-janji Tuhan, saudara. Ya. Misalkan apa, barang siapa percaya, ya, diselamatkan, hidup berkemenangan, merdeka dari kuasa dosa, lebih dari pemenang, menjadi anak Allah. Ya, semua janji-janji yang baru berjanji nanti kamu mati masuk surga, ya, dan sebagainya. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat, bukti apa yang tidak lihat, ya. Bukti apa yang Tuhan sudah lakukan. Apa melihat kita, ya, disalib nggak melihat, boh. Nah, ditulis bahwa bersamaan dia mati disalib, dosa kita diampuni bersama dia. Apa melihat kita? Ya enggak. Nah, tapi percaya ini. Jadi ini harapkan dan bukti yang tidak kita lihat ini semua tentang hal Yesus, karyanya di kayu salib. Nggak percaya nih, di atasnya ini semua cerita tentang iman. Tidak ada cerita orang jadi kaya. Ada iman Musa, iman Abraham, iman siapa saja itu banyak, pahlawan-pahlawan iman di atasnya. Di bawah ini kok, bukan, maaf. Di bawah ini semua tentang pahlawan iman. Ya. Walaupun kaya raya, tidak menganggap kekayaannya itu. Contohnya Musa. Sudah jadi menteri, perdana menteri paling berkuat. Jadi anak Firaun, tapi nggak menganggap itu. Saya lebih baik kembali ke bangsa saya, melepaskan mereka dari kuasa penjajahan Mesir. Nggak menganggap kekayaan. Ada lagi siapa? Macam-macam dibaca. Pahlawan iman di bawah ini. Semua itu hubungannya dengan Tuhan, namanya iman. Ya, bukan masalah duit. Maksudnya bukan masalah dunia. Memang dalam prakteknya di dunia, kayak Musa membelah sungai, membelah laut, membelah sungai dan sebagainya, itu memang di dunia. Tapi hatinya itu selalu ingatnya akan Allah. Ini yang namanya iman. Ya, jadi hari ini diluruskan, saudara. Ya, jadi bukan sesuatu yang belum menjadi milik kita, baru angan-angan, bukan, sudah menjadi milik, sudah disiapin untuk kita, dan kita asal beriman, kita akan benar-benar nyata. Ya, begitu. Sebetulnya gampang sekali. Nah, setelah beriman, sekarang saya mau tanya. Ya, amin, aku percaya itu. Beriman, aku melangkah terjadi. Prakteknya kok sulit. Nah, sekarang begini. Saya beri ilustrasi. Ini saya memberikan apa yang ada di dalam ini dengan nominal yang terbesar diberikan kepada Anda semua. Silakan, siapa yang percaya akan ucapan saya, janji saya bahwa aku memberikan tanpa pamrih apa yang ada di dalam sini tanpa pamrih kepada siapa yang mau percaya. Saudara percaya enggak ucapan saya? Percaya? Percaya. Dapat enggak? Luki, percaya ucapan saya tadi? Siapapun yang datang kemari ngambil uang yang paling besar di sini, itu menjadi bagian Anda. Mudah ngomongin ini ya, siapapun di sini. Percayakah ucapan ini bahwa di sini ada uangnya, dan bahwa ucapan saya benar-benar saya berikan? Percaya enggak? Percaya. Siapa yang tidak percaya? Percaya semua kan? Saudara dapat enggak? Yang enggak dapat. Betul? Untuk dapat gimana? Ya bukan. Makanya sekarang saya mau tanya, percayakah saudara bahwa aku memberi janji, ya, bahwa siapapun yang mau nerima, ini sudah saya berikan, saudara. Ya.
hati saya sudah memberikan. Ya, tinggal nunggu percaya saudara. Angel enggak itu? Susah enggak? Dia enggak susah apanya sih? Tapi Anda enggak dapat apa-apa. Karena apa? Hanya percaya di mulut. Kenyataannya itu saudara enggak percaya. Dibuktikan dan ngambil. Ngerti omongan ini? Nah, itulah kekristenan kita yang menjadi nggak punya daya ya, karena salah maksud. Dikira oh ya percaya. Oh semua orang ya percaya Yesus ngomongnya benar, dia kasih, dia baik, ya percaya. Agama lain pun ngakoni Yesus itu orang bijak, guru yang baik, guru bijak, penuh kasih, semua ngerti. Tapi mereka nggak diselamatkan, nggak mendapat apa-apa. Karena percaya hanya di mulut. Anggaplah uang ini amat sangat berharga. Ya, yang saudara nggak ada yang punya di sini. Anggaplah gitu ya. Buang-buang berapa banyak ini. Seluruh harta saya sudah saya taruh di dompet ini. Anda nggak ada yang sebanyak ini. Percayakah saya mengucapkan ini? Percaya? Percaya? Dapat enggak? Enggak dapat. Luki dapat? Percaya enggak saya ngomong? Percaya. Dapat duit ini enggak? Enggak. Kenapa Anda? Apa? Nah, karena tidak melangkah. Betul? Nah, sekarang contohnya Luki saja. Ceritanya Luki melangkah. Ayo sini Luki. Sini nggak apa-apa maju sini Luki. Loh ini orang sendiri. Ya, Luki ceritanya melangkah ini ya. Orang lain ini hanya nggak dapat apa-apa. Luki, ya ini sini. Luki berdiri sini. Ceritanya ini Luki datang ke sini. Ini duitnya banyak sekali loh. Ceritanya. Ya, seumur hidup 7 turunan nggak mungkin nyampe uang di sini, nggak mungkin. Loh itu penebusan itu ceritanya begitu, ya, bukan uang beneran ini ibar apa? Ilustrasinya. Nah, ini sudah diberikan, diterima. Nah, sudah milik Anda kan? Sudah milik sah. Nah, ini apa yang Anda ingin ungkapkan kepada saya? Ceritanya ini benar-benar duit banyak sekali loh, jangan cuma tipis begitu. Ceritanya wis banyak banget gitulah. Karena seluruh hidup Tuhan kan diserahkan di sini, ini dikasih karunia itu tadi. Apa yang diucapkan kamu? Bersyukur dan terima kasih. Bersyukur dan terima kasih. Betul. Dan selanjutnya setelah ucapan syukur itu kan dari dalam karena saking senengnya, Mbok. Betul enggak? Karena ini menjadikan kamu konglomerat terkaya di jagat raya ini. Kan senengnya pol. Betul? Nah, bersyukur dan berterima kasih. Terus saya ngomong begini. Luki, saya haus. Kira-kira Luki melangkah diam saja apa melangkah? Melangkah beli minuman. Beli minuman. Pakai duitnya. Pakai duit itu silakan, ya bener. Pakai duit ini. Tapi melangkah kan kamu kan? Iya. Berat enggak melangkahnya? Enggak. Seneng Bang? Wong paling beli minuman aqua berapa ini? 2000 berapa ya? 500. 500 malah lah. Ya tapi itu kan bertriliun-triliun ceritanya ini. Konglomerat paling jagat ini paling kaya. Nah, kamu melangkah dengan sukacita apa dengan berat? Dengan sukacita. Nah, kenapa kamu melangkah dengan sukacita? Ayo. Ya udah dapat modal, ya, tinggal melangkah aja, tinggal ngikutin aja, udah semuanya udah buat belinya udah ada di sini semua. Dan Anda sendiri dapat sisanya lebih banyak gitu kan? Iya. Nah kan senang banget kan? Jadi praktekkan, misalkan setelah kamu beli apa sudah saya minum ceritanya ya ini, nah ini memang saya haus jadi minum. Luki, saya lapar Luki. Luki gimana? Ya beli makan. Beli makanan. Berat enggak? Enggak. Enggak.
Karena Luki menghargai yang ada di dompet itu, makna kasih karunia. Nah, inilah kekristenan. Ya. Namanya taat itu tidak sulit, karena dasarnya ini menghargai apa yang didapat melampaui apapun, termasuk jalan kaki ke Wangun, tenang bae Mbok, seneng bae Mbok, belikan masakan atau nasi. Nah, begitu. Ya, oke. Ini perlu diberikan sungguhan. Loh, saya serius ini. Sebetulnya itu aja, saudara. Angel dan tidak angel. Sulitnya di mana sih? Sulitnya di mana? Saya mau tahu. Saking syukurnya kan. Terima kasih Tuhan. Nah, kalau tadi ya Joram, aduh mengasihi aku. Hartanya sudah diserahkan semua ke aku. Saya ngomong haus dengan sukacita, pasti melangkah. Ya. Kamu misalkan belum mandi ya, bau asem, cepet-cepet mandi enggak? Ya cepat mandi kan pastinya kan. Nah, itu lambang dosanya ya, kamu masih banyak dosa. Di hadapan Tuhan kan enggak sedap. Nah, kalau manusia ya belum mandi, kamu asem. Ya, ini bau apa ya enggak enak. Anda langsung ngerasa, oh ya saya belum mandi. Saya perlu mandi supaya bisa dekat Tuhan. Kalau tadi dekat saya. Jadi semua langkah itu sebenarnya enteng sekali. Karena penghargaan kita kepada kasih karunia itu. Amin. Diputer-puter aja gitu aja lah. Gampang. Bener, gampang. Ya. Kalau sulit, karena Anda yang kebangetan. Tadi misalkan ya. Sudah segalanya diberikan, saking serakah, nggak nganggep tetap puji Tuhan sekarang sudah milikku, nggak mikir macam-macam yang memberi. Itu yang namanya kebangetan gitu kan, puyeng sendiri. Karena orang tersebut nggak akan pernah puas, karena disebutkan setelah menerima untuk memberkati, membagikan lagi. Jadi sebetulnya saudara hanya itu saja, ya. Tidak ada yang lain. Ya, menanggapi kasih karunia, anugerah karyanya di kayu salib dengan iman. Ya. Dengan iman pun itu pemberian Tuhan. Ya. Si Luki bisa melangkah ke sini kan ada tenaga dan kemampuan melangkah, itu pun bukan kemampuan Luki. Sudah diberi oleh Tuhan. Betul kan? Nah, ada kemauan, kerinduan untuk melangkah, tadi terima dompet, pun Tuhan yang memberi. Dan saudara Luki tadi hanya merespon saja sebetulnya. Nah ini kadang-kadang kita nggak ngeresponnya di situ, nggak nganggep ini. Malah senengnya mainan hujan-hujanan, ya mainan apa misalkan yang nggak ada manfaatnya, ya. Padahal ini harta yang tidak ternilai harganya. Ya, masih sukacita dengan hal-hal yang, ya itulah dunia yang musuh Allah itu. Makanya tidak bisa, tidak mampu, tidak bisa lah, sulit untuk mencari tentang Tuhan. Tapi kalau sudah ngerti, gampang sekali. Nah, kalau saudara ini yang sampai bertahun-tahun nggak tembus, ya, mudeng beda. Ini karena nggak nganggep juga. Karya Kristus ini nggak dianggap. Darahnya ini yang nggak dianggap karyanya. Ya. Kalau nggak bertobat sampai kapanpun, ya memang ke gereja aktif, semangat, ya, tetapi pola hatinya salah. Dikira ke gereja sudah cukup, ayem, ya. Sudah doa, ayem. Padahal Tuhan maunya itu menanggapi salibnya, karyanya itu. Ya, nanti silakan yang belum, yang rasanya masih beku, mulai bertobat. Yang sudah mulai ngerti tapi prakteknya sulit juga harus melangkah lain, ya. Artinya
harus percaya, beriman bahwa itu semua sudah disediakan. Percaya, saudara? Amin ya. Nah, saya tunggu suatu saat akan saya tanya, siapa yang sudah merasa gampang, siapa yang masih sulit? Siap? Gampang. Ya. Apa sulitnya? Wong dia sendiri yang ada di dalam kita, ya, yang mewujudkan, kita hanya ngikuti aja. Ada pribadi lain yaitu Roh Kudus itu yang menjadikan aku melangkah. Sebetulnya itu yang menjadi apa? Kekuatan itu yang aku menjadi dengan sukacita melangkah itu. Bukan karena kemauan sendiri, tapi kita berserah kepada Tuhan. Ya. Nah, itu ada ayatnya lagi. Karena aku manusia lama, aku telah mati. Nah, sekarang ada manusia baru. Yang mati ya nggak usah dipikirkan. Ya, jangan direspon, wong sudah mati. Nah, sekarang aku hidup baru. Maka apa yang Roh Kudus ungkapkan dalam hati dan dalam firman-Nya akan kita melangkah dengan sukacita. Ya, yang terakhir dibuka 1 Yohanes 5 ayat 3. Ayo baca bersama-sama, yang keras dihayati dan dibawa pulang. Di rumah nanti juga dihayati, dipraktekkan. 2, 3. Sebab inilah kasih yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, saudara. Berat tidak? Berat tidak? Tidak. Sekali lagi, perintah-perintahnya bukan hanya perintah loh. Perintah-perintahnya kan semua perintahnya berat tidak? Tidak. Karena apa? Kasih kepada Allah. Ya tadi Luki, merasa bersyukur, berterima kasih kepada saya. Nah, ini menanggapi karyanya, karena dompet tadi itu kan. Nah itu betul tadi. Ini karena kalau kita benar-benar menghargai, ya kasih, menghargai karya Kristus di kayu salib, ya ini menggalikannya itu dengan kasih kepada Dia, bersyukur. Jadi namanya bersyukur, berterima kasih, namanya apa lagi? Itu bukan, ayo harus bersyukur orang Kristen, bukan. Itu hasil. Ya, kalau bersyukur dengan kekuatan sendiri, betul enggak? Ayo, kamu pagi-pagi harus bersyukur, nggak usah begitu. Malam pun bersyukur, tidur tetap bersyukur, dalam mimpi-mimpi itu, aduh luar biasa banget Tuhan. Syukurnya itu dari dalam, bukan diwajibkan bersyukur. Ungkapan di dalam ini muncul gitu loh. Ya kayak tadi Luki, bersyukur gitu kan, berterima kasih karena dapat ini kan, ceritanya kan begitu tadi, ilustrasi. Syukur. Bukan ini Luki sudah diterima, ayo kamu harus bersyukur. Enggak begitu. Ini mesti mengungkapkan sendiri. Kalau percaya ini uangnya banyak, betul enggak? Tapi kalau cuma 2.000 ya kayaknya enggak bersyukur, betul kan? Iya, sebetulnya sederhana sekali, betul enggak sederhana? Seberapa banyak kita menganggapi anugerah karya Kristus di kayu salib, ya, orang itu semakin gampang taat dan semakin otomatis muncul damai, sukacita, bersyukur, berterima kasih, hidup tenang, hidup bahagia seperti di Taman Eden, melimpah dengan segalanya, kaya raya. Ya, saya sering mengucapkan itu, saya lebih kaya dari semua kamu, termasuk semua. Bukan kaya duitnya, tapi ini di sini kalau aku punya Allah yang sudah nyiapin segala sesuatu. Ini cerita rohani kayaknya ya, bukan gaya duit, bukan. Nah, jadi jangan sampai kita arahnya ke uang. Saudara. Uang itu memang perlu, tapi bukan tujuan. Itu alat untuk kita hidup di dunia. Perlu uang untuk belajar ini sih, mengolah begini, kan perlu uang. Pagi-pagi Pak Kris sudah makan pagi kan perlu uang. Kesini naik sepeda atau sepeda motor kan, ya perlu bensin, perlu uang. Semua perlu uang, tapi bukan tujuan. Tujuannya adalah menanggapi kasih karunia Tuhan lewat iman, yaitu
menerima, sama dengan iman, sama dengan menerima. Kalau tidak melangkah menerima, Anda pun hanya percaya di mulut, tidak mendapat apa-apa. Walaupun sudah menjadi milikmu, tapi tidak dapat. Amin. Ya, cukup di situ dulu. Gampang lain kali ya. Kita tutup Alkitab kita. Kalau ada yang masih belum bisa ngerti, masih bingung, Selasa nanti ikut Zoom, tanya. Saya jawab dengan lebih jelas lagi. Ya. Karena dalam khotbah ini kan monolog. Ya. Nanti kalau di Zoom itu dialog, tanya jawab. Mana yang mungkin janggal, atau belum nembus, atau belum mengerti, silahkan bertanya. Apabila nggak ngerti kok nggak tanya, ya memang Tuhan pun tidak bisa apa-apa. Ya, makanya Tuhan Yesus di dunia pun banyak yang belum bertobat. Ya, gitu. Jadi harus mulai bertanya. Kalau nggak ngerti, kalau mengerti, otomatis melakukan sesuatu firman Tuhan, perintah Tuhan dengan sukacita. Karena bukan aku yang melakukan, Roh Kudus yang melakukan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini Engkau sampaikan inti daripada apa yang Kau ingin beritakan kepada kami semua, teristimewa bagi kami yang sementara ini masih dalam kebingungan ataupun masih belum bisa mengikuti perintah-Mu dengan sukacita ya Tuhan. Karena itu semua kesalahan kami semua, yaitu salah menanggapi ya Tuhan. Untuk pagi hari ini kami dicelikan mata rohani kami bahwa itu semua sudah disediakan oleh Engkau, dan selanjutnya kita beriman, yaitu percaya sambil melangkah untuk bisa menikmati itu. Bukan mengejar anugerah-Mu, tetapi menangkap, menerima, dan itu menjadi bagian kami. Dan sebagai ucapan syukur kami, selanjutnya kami akan selalu ingin dekat Engkau dan berterima kasih. Kasihnya adalah bersyukur dan hal-hal surgawi, ya, damai sejahtera, sukacita, dan lain-lain. Ya, buah roh akan muncul dengan sendirinya, karena buah adalah hasil daripada pertumbuhan daripada tanaman itu ya Tuhan, yaitu yang organisme itu. Kami percaya itu semua, dan selanjutnya mohon Kau terus bicara lebih lanjut kepada kami, sehingga kami benar-benar terfokuskan kepada kasih karunia dan kepada iman. Karena itulah inti daripada pengajaran-Mu. Terima kasih. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang telah menerima kasih Allah yang demikian luar biasa, yang Dia nyatakan di kayu salib dan bangkit hari ketiga, sekarang ada di dalam hati kami masing-masing. Kami bersyukur, dan saudaraku yang terkasih, kasih karunia Tuhan juga telah bekerja untuk semuanya, untuk kepentingan kita semua ya Tuhan, untuk kembali hubungan dengan Dia dan penyertaan Roh Kudus ke dalam hati kami. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus yang siap untuk terus bersekutu dengan Tuhan di setiap saat, setiap waktu, setiap tempat. Katakan amin.